Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Simaklah penjelasan mengenai materi tersebut. Pada pertemuan pertama, kita akan membahas materi perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara dengan kompetensi dasar. 1. Menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. 2. Menyajikan hasil analisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk memperjelas materi, silakan perhatikan penjelasan berikut. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara dimulai dari BPUPKI. BPUPKI singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dibentuk oleh Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 dengan nama Dokuritsu Jonbito Sakai. Kemudian, BPUPKI disahkan pada tanggal 29 April 1945. Keanggotaan BPUPKI berjumlah 69 orang, 62 orang dari Indonesia, dan 7 orang dari Jepang. Ketua BPUPKI adalah Dr. KRT Rajiman Wedyodiningrat, serta memiliki 2 wakil, yakni Ichiban Yoshio dari Jepang dan Raden Panji Suroso dari Indonesia. Tugas BPUPKI adalah untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, membahas tentang dasar negara. Sedangkan sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Tokoh-tokoh pendiri rumusan dasar negara ada 3 orang, Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Adapun peran BPUPKI yaitu untuk merumuskan dan menetapkan dasar negara. Nama anggota dan tugas panitia kecil. Anggota panitia kecil ada 8 orang yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Sutarjo Karto Hadikusumo, A.A. Maramis, Oto Iskandar Dinata, dan Muhammad Hatta. Panitia kecil bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada sidang berikutnya. Anggota Panitia 9 terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno Cokro Sujoso, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, dan Kiai Haji Wahid Hasyim. Adapun tugas Panitia 9 yaitu untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Latar belakang perubahan rumusan dasar negara dalam sila pertama Naskah Piagam Jakarta. Tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menyepakati tentang rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Rancangan ini dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Dalam Piagam Jakarta terdapat 5 rumusan dasar negara pada alinea keempat, yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, Piagam Jakarta mengalami perubahan. Rumusan dasar negara yang diubah adalah sila pertama, yang semula berbunyi ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Adapun latar belakang perubahannya bermula dari datangnya utusan Opsir Kaigun atau Angkatan Laut Jepang.
Mereka memberitahukan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik merasa keberatan dengan bunyi sila pertama dalam Naskah Piagam Jakarta. Sekian penjelasan materi pada pertemuan pertama. Selamat belajar serta mengerjakan tugas dalam lembar LK. Dan jangan lupa mengumpulkan LKPD tepat pada waktunya, agar kalian bisa melanjutkan pada pembahasan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.